Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Selvi Rahmawati akan mengulas materi mazhab-mazhab ilmu hukum pada bab 6 di buku Pengantar Ilmu Hukum. Nah, apabila kita mempelajari hukum akan muncul suatu pertanyaan, mengapa orang menaati hukum? Dari mana hukum itu berasal? Serta adakah hukum yang berlaku mutlak? Untuk menjawab pertanyaan itu, muncul berbagai mazhab-mazhab atau aliran dalam ilmu hukum yang ternyata antara mazhab yang satu berbeda pendapatnya dengan mazhab yang lain. Perbedaan pendapat itu dikarenakan cara penyelidikan terhadap hukum antara ahli hukum yang satu tidak sama dengan ahli hukum yang lain. Oleh karena itu, di sini akan dibahas beberapa mazhab untuk perkenalan, yaitu mazhab hukum alam, mazhab sejarah, mazhab imperatif, ilmu pengetahuan hukum murni dari Hans Kelsen, mazhab sosiologi, dan mazhab fungsional. Baik, mazhab yang pertama kita bahas adalah mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya, keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikiran sehat. Pemikiran filsafat hukum alam berpendapat bahwa hukum yang mempresentasikan suatu tertib masyarakat yang masuk akal akan diterima dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat karena ia berhubungan dengan kepentingan-kepentingan mendasar dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Delijo menyatakan hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak tergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Yang keempat, berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenal batas tempat. Yang kelima, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Salah satu pemikiran hukum alam yang khas adalah tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Berbeda halnya dengan kaum positivis yang secara sangat tegas membedakan antara moral dan hukum. Pada umumnya, penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan penyertaan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Baik, yang selanjutnya kita bahas adalah mazhab sejarah. Mazhab sejarah sendiri dipelopori oleh von Savigny. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Salah satu sebab timbulnya mazhab sejarah adalah dorongan nasionalisme yang timbul pada abad ke-8 sebagai reaksi terhadap semangat revolusi dan ekspansi Prancis. Apabila dahulu pada awal abad 8, setiap penulis selalu menekankan pada individu-individu, sebaliknya, penulis-penulis mazhab sejarah menitik beratkan pada jiwa bangsa. Menurut mazhab sejarah sendiri, suatu perundang-undangan yang diperuntukkan suatu bangsa akan dapat berhasil apabila perundang-undangan itu sesuai dengan keyakinan bangsa tersebut. Menurut mazhab sejarah, hukum bersumber pada perasaan keadilan yang naluriah yang dimiliki setiap bangsa. Namun demikian tidak berarti bahwa jiwa setiap warga negara bangsa itu akan menghasilkan hukum. Karena yang dapat mewujudkan hukum itu adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan berada dalam setiap individu dan menghasilkan hukum positif. Yang selanjutnya kita bahas adalah mazhab imperatif. Mazhab imperatif dipelopori oleh John Austin. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Sehingga pengertian hukum positif menurut Austin adalah suatu peraturan tingkah laku yang berlaku untuk umum
yang diciptakan oleh golongan yang politis kedudukannya lebih tinggi untuk golongan politis lebih rendah. Suatu perintah itu ada kalau ada person tertentu yang mengeluarkan perintah itu. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara adalah perintah dari penguasa negara yang berdaulat, di mana para penguasa itu terdiri atas sejumlah person dalam negara tersebut. Perintah penguasa mengandung pula makna bahwa bila perintah itu dilanggar, akan mendapatkan sanksinya. Jadi, perintah dari person tertentu tersebut harus ditaati. Yang selanjutnya kita bahas adalah ilmu pengetahuan hukum murni dari Hans Kelsen. Perkembangan pemikiran tentang bagaimana sebuah hukum positif memperoleh validitasnya secara tegas dinyatakan oleh Hans Kelsen bahwa jika hukum itu memperoleh otorisasi dari norma hukum yang lebih tinggi, hal ini tidak seluruhnya adalah norma dasar yang sifatnya lebih hipotesis dan aktual, serta kepatuhan terhadap perintah konstitusi dan undang-undang ditunjukkan sebagai konformitas atau alat ukur terhadap ketentuan yang lebih rendah. Hans Kelsen adalah penganut aliran non-Kantian. Ajarannya didasarkan pada doktrin Immanuel Kant yang memisahkan secara tajam antara pengertian hukum sebagai solen dan hukum sebagai sein. Hans Kelsen ingin melepaskan atau membebaskan hukum dari pikiran-pikiran yang metafisis yang selama ini menyelubungi hukum dengan spekulasi-spekulasi keadilan atau doktrin. Kelsen menghilangkan semua unsur yang irrelevan dan memisahkan ilmu pengetahuan hukum dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Menurut Kelsen, satu-satunya objek penyelidikan ilmu pengetahuan hukum adalah sifat dan norma-norma yang dibentuk oleh hukum. Pokok persoalan ilmu pengetahuan hukum ialah norma hukum yang terlepas dari pertimbangan-pertimbangan semua isinya, baik dari segi etika maupun sosiologis. Teori hukum yang murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Dasar-dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. Yang kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Yang ketiga, ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. Yang keempat, sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Selanjutnya, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Yang selanjutnya kita bahas adalah mazhab sosiologis. Mazhab ini sebenarnya adalah hasil pertentangan-pertentangan dan hasil pertimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, cita-cita sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi dan pertentangan serta perimbangan kepentingan-kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam hal tersebut, kita harus membedakan antara pandangan sosiologis oleh Dean Pound dengan sosiologis hukum. Hal ini dikarenakan titik tolak yang mendasari pemikiran tersebut memang berbeda. Sosiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hubungan antara gejala masyarakat satu dengan masyarakat lain. Untuk ilmu pengetahuan hukum menurut mazhab sosiologis yaitu memberikan suatu gambaran tentang tingkah laku masyarakat. Pada dasarnya, Ehrlich menyatakan bahwa berlakunya hukum bergantung pada penerimaan umum dan tiap-tiap golongan menciptakan hukumnya masing-masing, yang di dalamnya terkandung kekuatan-kekuatan kreatif dari golongan itu sendiri. Apa-apa yang dikerjakan dan yang diputuskan hakim hanya sekedar suatu proses penentuan hukumnya, sedang bahan-bahan seluruhnya telah tersedia dalam tiap-tiap masyarakat. Jadi hukum adalah gejala masyarakat. Guna memahami kehidupan hukum dari suatu masyarakat,
maka seorang ahli hukum harus mempelajari perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan kenyataan sosial. Yang selanjutnya kita bahas adalah mazhab fungsional. Dasar pelajaran dari mazhab fungsional yang dipelopori oleh Rescaux-Pound adalah kita tidak dapat memahami sesuatu hal apabila kita tidak mengetahui kerjanya. Bagi Rescaux-Pound, hukum tidak sekedar merupakan kumpulan norma-norma yang abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan menjamin kebutuhan maksimal dengan pengorbanan yang saling minimal. Dalam menjelaskan pendiriannya, Rescaux-Pound menyatakan tugas atau fungsi hukum adalah melakukan social engineering dalam masyarakat. Yang dimaksudkan ialah merupakan suatu alasan. Dalam melakukan social engineering, hukum harus dikembangkan terus-menerus agar selalu selaras dengan nilai-nilai sosial yang selalu berubah. Ahli hukum mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa tiap-tiap orang pasti meninjau masalah fungsi hukum yang berbeda-beda. Ini dapat kita lihat dari sudut mana fungsi hukum itu dikaji. Baik, sekian materi yang saya sampaikan mengenai mazhab-mazhab ilmu hukum. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.